Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Saya yakin setiap kita sudah sering mendengar ayat ini. Bahkan ada di antara kita yang menghafal ayat tersebut. Tapi sudah seberapa faham kita terhadap ayat ini? Sejauh mana pemahaman dan kesadaran kita terhadap ayat ini? Wasta'inu bis-sabr, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Ini perintah Allah, ini anjuran Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya. Allah meminta kepada kita, wahai manusia, wahai hamba-hamba, wasta'inu, mintalah pertolongan. Kepada siapa? Wasta'inu, kepada siapa kita harus meminta pertolongan? Memohon pertolongan. Wasta'inu billah, mintalah pertolongan kepada aku. Allahu Akbar. Allah memerintahkan kita untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Hanya itu jalan satu-satunya untuk menghadapi berbagai macam masalah kehidupan di dalam hidup kita. Allah tahu bahwa alam dunia ini penuh dengan masalah, penuh dengan peristiwa-peristiwa yang terkadang membuat kita tertekan, stres, bahkan sampai pada tingkat frustasi. Karena memang Allah yang menciptakan alam dunia ini. Dan Dia juga yang menurunkan kita, melahirkan kita, menciptakan kita di alam dunia ini. Makanya dari awal Allah sudah mewanti-wanti, sudah mengingatkan kepada kita. Aku tahu engkau akan datang di satu tempat yang penuh dengan masalah. Banyak kerikil-kerikil yang akan engkau hadapi dalam kehidupanmu. Bahkan bukan hanya kerikil, bahkan batu-batu besar yang akan senantiasa datang. Di dalam kehidupan. Lalu dengan cara apa kita di dalam menghadapi peristiwa-peristiwa kehidupan ini? Tidak sedikit masalah kita, sangat banyak. Coba lihat, masalah kita tidak pernah tuntas, tidak pernah selesai. Satu selesai, lahir 10, 100, 1000, mati 1, tumbuh 1000. Sepanjang hidup kita akan selalu menghadapi berbagai macam masalah, kecuali pada saat kita meninggalkan alam dunia ini. Tapi apakah setelah kita meninggal semuanya selesai? Ini lagi yang menjadi masalah besar. Sebab pada akhirnya alam barzah, alam kubur memiliki kehidupan yang berbeda, punya masalah sendiri lagi yang kita nggak tahu seperti apa kondisi yang ada di sana. Allahu Akbar. Benar-benar manusia berada di dalam masalah yang sangat besar. Perlu dikasihani kita ini. Satu masalah di dunia belum selesai, kemudian mengharap supaya masalah ini selesai dengan meninggalkan alam dunia. Tapi ternyata alam barzah, alam kubur juga menjadi satu masalah yang besar bagi kita. Lalu kemana kita harus pergi? Kemana kita harus berlari meminta pertolongan? Allahu Akbar. Kemana? Tidak ada jalan lain. Bukannya kita meminta untuk meninggalkan alam dunia ini. Bukan itu jalan keluar. Terkadang kita ini simpel dan sederhana. Bahkan bisa dikatakan
kita ini, mohon maaf, terlalu naif dan bodoh di dalam menghadapi masalah. Ketika kita berada di satu tempat, punya masalah di tempat ini, pikiran kita sederhana. Kita menganggap bahwa yang bermasalah itu tempat tersebut. Kemudian kita meminta, ya Allah, udah keluarkan saya dari tempat ini. Kita berpikir bahwa dengan saya berpindah, hijrah dari tempat ini, ya udah selesai masalah kita. Bukan seperti itu, wahai kawan. Enggak. Masalah bukan ada di situ, tapi masalahlah dirimu. Kemana saja engkau pergi, maka di semua tempat yang kau lewati, yang kau tempati, di sanalah masalah akan selalu muncul. Sebab engkau sendiri, hidupmu tidak lain adalah sumber masalah. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain selain pada akhirnya wasta'inu billah, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Hanya kepadamu kita selalu lantunkan, senandungkan ayat ini setiap saat. Iyyaka na'budu, tapi bagaimana pemahaman kita? Nol besar, hanya kepadamu. Benarkah memang kita ini hanya meminta pertolongan kepada Allah? Ataukah hanya sebatas di lisan saja? Kita katakan, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah saya meminta pertolongan. Tapi ternyata tidak. Kita selalu mengharap orang lain. Kita selalu meminta pertolongan orang lain. Terbukti ketika orang lain tidak datang menyelesaikan masalah kita, kita marah kepada mereka. Kita menjauh dari mereka. Kita membenci mereka. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa mereka yang bisa menyelesaikan masalah kita. Kala. Tidak, wahai kawanku. Bukan. Wasta'inu. Allah sudah katakan, wasta'inu billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Lalu dengan cara apa, ya Rabb? Dengan cara apa? Saya meminta pertolongan kepada Allah. Bukankah kita tidak mampu melihat, tidak mampu menyaksikan Allah, sehingga kita kemudian datang meminta kepadanya? Walaupun sebenarnya Allah itu begitu jelas, hanya kita yang tidak mampu merasakan keberadaan Allah. Kita tidak mampu melihat Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Dia terang, sangat jelas. Hanya kita yang terhijabi dari keberadaan Allah. Kita yang tidak mampu menyaksikan Allah. Ya Allah, angkatlah kekurangan-kekurangan kami. Angkatlah aib-aib diri kami yang tidak mampu merasakan keberadaan-Mu, sedangkan Engkau senantiasa ada di dekat kami. Allah dekat, sangat dekat, tapi kita tidak mampu merasakannya. Kenapa bukan kepada Allah engkau meminta pertolongan, sedangkan Dia selalu siap menanti permintaan pertolongan dari Dia. Selalu menanti keluhan-keluhanmu. Dia selalu menanti tangisan. Dia selalu menanti setiap keluh kesah yang keluar dari lisanmu yang lemah, yang tidak mampu lagi menghadapi berbagai masalah kehidupanmu. Wasta'inu billah, mintalah pertolongan kepadanya. Dia menanti, dia menunggu, sebab dia tahu engkau lemah. Namun engkau kekasihnya. Kau begitu dicintainya. Dia sangat mencintai. Dia menantimu. Dia mengharap komunikasi dari kita. Dia mengharap permintaan-permintaan dari kita. Mintalah kepada aku akan kabulkan setiap permintaan-permintaan.
wasta'inu bis-sabri was-salah. Demikian kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita akan kupas tuntas tentang hakikat ayat ini, khususnya tentang bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan yang paling penting, bagaimana kita mampu merasakan kehadiran Allah yang ada di dalam diri kita. Apakah engkau tidak rindu untuk bisa merasakan keberadaan Allah di dalam dirimu? Apakah engkau tidak pernah merindukan bagaimana Allah ada di dalam dirimu? Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.